Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meneruskan hadis yang ke-36. Saya baca, ditirukan. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhihi. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Wa mattama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasiyat-humur rahmah wa khaffat-humul malaikah wa dzakarahumullah fi man indahu. Wa man abta'a bihi amalu lam yusri bihi nasabuh. Jadi ini hadis yang ke-6, pertemuan yang ketiga ya. Karena memang rugi kalau hanya kita lewati aja. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa yang melampangkan urusan saudara mukmin, Allah akan melapangkan urusannya di dunia dan di akhirat. Siapa yang ngasih kemudahan kepada orang yang kesulitan, Allah akan ngasih kemudahan dia di dunia dan di akhirat. Tawasul namanya. Siapa yang menutupi aib saudara muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Amalan dunia hasilnya dunia akhirat. Amalan di dunia panennya dunia akhirat. Dan Allah senantiasa menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi taufik untuk mengamalkan ini. Siapa yang berjalan dalam rangka mencari ilmu, Allah akan memudahkan dia jalan untuk ke surga. Ini yang sudah kita bahas kemarin. Selanjutnya, wa mattama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah berkumpul satu kaum seperti kita ini di rumah Allah. Kumpul di rumah Allah. Fi baitin min buyutillah ini maksudnya adalah masjid. Mudah-mudahan yang bangun masjid ini amalannya diterima Allah Ta'ala. Demikian juga yang memanfaatkan. Tidaklah satu kaum kumpul di rumah Allah, kemudian mereka
membaca Al-Qur'an. Tadi saya datang yang sudah duduk di sini tak itu ngono 11. Ya. Mudah-mudahan ada ono sing maca Quran, ono sing zikir, ono sing main game. Mudah-mudahan dosanya diampuni Allah Ta'ala. Tak lirik ini deh main gimana gini. Ayah semek godek ini deh. Tempatnya sudah bener tapi aktivitasnya Mas Ililin, Mas Thomas ya. Main. Ini apa ini? Orang yang kumpul di rumah Allah. Makanya seorang yang ditolong oleh Allah itu atine seneng nang masjid, Mas. Masjid itu seneng, jangan nunggu adzan. Sik gurung adzan nih. Sing parahne sik gurung komat iki. Ya di elbu arek. Lah ngenteni kok ngenteni komat. Banyak itu orang-orang yang nunggu sholat Jumat. Ya kan gitu. Dia berkumpul di rumah Allah untuk membaca kitab Allah dan untuk bertadarus. Kalau dalam bahasa Arab tafa'ala itu tadarosa ya tadarosu tadarusan. Itu saling. Ini diantara kesunahan bertadarus di luar Ramadan. Jadi jangan sampai pemahaman kita hanya saat Ramadan. Di luar Ramadan juga disunahkan dengan menjaga syarat-syaratnya. Syarat-syaratnya diantaranya ya harus ada yang ahli Quran. 3 orang, 5 orang, satu kampus. Ayo tadarus ada waktu 45 menit. Saya napa mboten? Saya napa mboten? Tapi harus ada yang ahli. Bisa sampai wong 5 tarusan tapi govo-lovo kabeh. Lah kok sing ngiringno sapa? Harus ada yang bisa satu. Syaratnya itu. Di antara lagi cara mengingatkan, sering tak sampaikan. Cara mengingatkanku ojo kesusu, Mas. Kalau kita bertadarus di masjid, terus ada kawan kita baca salah, yang berhak membenarkan satu orang. Ojo kabeh-kabeh, Mas. Kayak imam ya, jahar. Ada yang salah, yang ingatkan yang mana, yang berhak mengingatkan? Yang di belakang imam. Jangan semua. Kadang-kadang konco purik gara-gara iku, Mas. Salah kabeh-kabeh ngelingno, akhirnya tersinggung. Mun ben aku maca nyala-nyalano golut. Konang polsek. Lah ya, purik. Yang susah lagi ini belum salah sudah disalahkan. Saya pernah pengalaman tuh. Ngimami saya ini masih bernapas di saya waktu itu baca Al-Ghasyiyah ya hal ataka haditsul ghasyiyah. Ambaan aku sih. Wujuhu. Pewegel aku ya. Pewegel. Wah sampai saya iki saya pegel aku. Kakak. Ya maksudnya kan gak oleh gitu. Orang itu kadang-kadang kan ada masih noto nafas, ada masih ya kan, dengarkan dulu aja. Ini. Jadi jangan kesusu-susu nyaut, apalagi kawan-kawan yang hafal Quran itu biarkan dulu aja. Ada waktunya, itu namanya yatadarusuna. Bainahum antara mereka. Jadi ada waktu tahsin, ada waktu untuk tadarus, memutolaah dari itu. Dan di masjid, jangan di luar masjid lah bisa. Ini ayat ini, hadis ini berbicara tentang keutamaan tadarus di dalam masjid. Apa yang dia dapat illa nazalat alaihimus sakinah. Dia tidak akan dapat apa-apa kecuali ketenangan, ketenteraman. Sakinah itu tentram. Wa ghasyiyat humur rahmah. Ya, dan ditumpahkan kepada mereka itu rahmat, kasih sayang Allah. Ya kalau kita merenung itu yang kita cari hidup ini kan ketenangan, ya, Mas. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Ketenangan, kasih sayang. Lah itu didapat di masjid. Please lah, pejabat kepingin tenang ke masjid. Rakyat kepingin tenang ke masjid.
Kalau justru lari dari masjid ya nggak didapat. Makanya program-program masjid sekarang ini diperbaiki supaya orang-orang ini apa Mas? Betah di masjid. Ada masjid itu programnya luar biasa itu. Sandal hilang ganti baru. Sepeda motor hilang ganti baru. Loh iya itu ada itu di Jogja itu. Ada. Sepeda motor hilang ganti baru. Fasilitas dilengkapi. Air panas, air dingin, ya kan? Ipok. Bahkan ada yang di Malang ini yang di Raden Patah itu air apa itu air panas, air putih, air dingin, minyak wangi. Di sore itu bakso, pangsit. Kan pujasera ya. Tapi yang bayar. Ojo sampai baik masjidnya diperbaiki. Program-program diperbaiki. Kayak ono ngaji ini kan sampean seneng ya. Ada pengajiannya. Pokoknya sampaikan ke masyarakat hadis ini, enggak akan dapat ketenangan kamu kalau kamu lari dari masjid. Mudah-mudahan saya ini dan sampean yang para pendengar juga radio RDI Malang mudah-mudahan disenengkan hatinya ke masjid. Orang kaya, orang miskin lek gelem nang masjid baca Quran, darusan, tasbih Quran ya Allah ngasih ketenangan. Lek gak ngono kempus, Pak. Kempus. Sumpek, kudu ngamuk kan. Karena memang ya enggak diberi ketenangan. Gimana? Siapa yang ngasih ketenangan kita? Allah. Ya kan? Kalau ayatnya ini diteruskan kan fi buyutin adinallahu an turfa'a wa yuzkara fiha ismuhu yusabbihu lahu bil ghudwi wal asal. Rijalul la tulhihim tijaratu wala bai'un an dzikrillah. Jadi bagi para pekerja-pekerja yang dipuji oleh Allah itu adalah para pekerja yang bertransaksi, yang bekerja tapi dia tidak melupakan pekerjaannya itu akan masjid. Sholat, temenan sama kita. Ini kalau kita hanya melewati tok bab ini rugi kita. Harus ada penekanan kita materi tema kita ini. Tidak akan dapat ketenangan, nggak akan dapat kasih sayang kalau seorang itu tidak ke masjid. Kaya, miskin, ya kan? Pangkat, pejabat, ya. Ini. Jadi mesti dia harus ke masjid. Illa nazalat alaihimus sakinah. Sakinah ini banyak ulama mengartikan yaitu apa tadi ya? Tentram. Tentram lho Mas, enak. Delok narek nang masjid itu kan banyak cerita itu orang gak iso turu, Pak. Orang gak bisa tidur. Minum obat tidur tetap gak tidur ya. Cek mecici lah. Kayak nang masjid nyekel Quran diluk turu, Pak. Subha hebatnya Quran apa hebatnya setan, Pak? Ya coba men, gak iso turu cekelin Quran. Moro ngantuk temenan rek. Sakinah iki. Ya sakinah itu kudu ngantuk. Sakinah ini artinya tenang. Temenan Mas, temenan kudu dilatih itu. Saya ada waktu kerja, saya juga harus ada waktu ke masjid. Siap. Tapi lek gak ngene gak iso sampean, Cak. Apalagi lari dari masjid gak iso sudah. Gak mungkin. Ya kan, dari kawan-kawan yang Gojek, kawan-kawan yang kerja apa saja, ya sempatkan untuk ke masjid. Ya kan? Masjid ini memang ya kalau di bahasa hadis kan Baitullah. Rumah yang dimuliakan oleh makanya kawan-kawan yang berjuang di masjid ini ya pahalanya luar biasa ya. Yang berkhidmat ya kan? Kalau ayat tadi diteruskan rijalul la tulhihim tijaratu wala bai'un an dzikrillah wa iqamis sholati wa itaiz zakah. Ya, orang-orang yang aktif bekerja dipuji-puji Allah ini. Jadi di dalam ayat ini bukan orang yang nganggur tapi yang bekerja dia.
Dia pekerjaannya numpuk sudah luar biasa, proyeknya luar biasa, tapi dia tidak lupa akan masjid. Untuk apa? An dzikrillah. Tadi itu baca Quran, tadarus, zikir, ya kan? Wa iqamis shalah, mendirikan sholat, maksudnya berjamaah. Wa ita'iz zakah, membayar zakat, ya maksudnya zakat. Ada lagi yang ngasih penjelasan setiap ke masjid bahwa sedekah. Zaman lagi sore ini gue yo ben Rebo, Sabtu, apa, Selasa itu ya datang sambil tiga-tiganya diamalkan, zikir, sholat jamaah sambil sedekah. Ya zaman lagi misalnya teko ini ben teko nggo 5.000 ngono kan yo. Ya corong dagang pas-pasan aja. Weci siji ambek kopi pas wis ngepres. Wis kana badine takmir mek godhek tok ngene. Ya minimal hulupes lah. Siap. Puluh ya Mas. Jadi ada tiga-tiganya diamalkan, zikir, sholat jamaah terus sedekah. Kan gitu. Biasa sing kotak amal apa itu sing kaca iku ana atusane emang tak delok ganok. 10-an tok. Apa mbek Fatoni diingah apa nggih? Ndi Mas Fatoni. Sam. Ya nah gitu. Jadi tiga-tiganya diamalkan, ini yang dipuji Allah ini. Zikir, salat jamaah terus tak dungakno dadi ahli masjid kabeh Mas. Tenan di dunia ini sebentar. Kemarin ada kiai di Singosari itu usia 47 Mas, meninggal dunia 47. Kalau tinjauan usia ya adik saya. Begitu aku moco kaget ya, waduh moro ayas ngoco ya wadah iki. Ayas iki cik suwe tah ya apa ya. Jadi kan kalau sampai kita tidak dapat masjid ya enggak tercatat sebagai hati kita bergantung kepada masjid ya apa Mas? Wa khaffat humul malaikah, dan dikupengi malaikat. Malaikat ini mengitari dia itu. Maksudnya tidak ada lagi lubang untuk setan. Wa khaffat humul malaikah, malaikatnya mengerumuni orang-orang tadi. Lah ini yang hebat lagi, wa dzakarahumullahu fi man indah. Dan Allah membangga-banggakan menyebutkan nama orang yang ke masjid tadi ya di kalangan para malaikat. Fulan bin fulan, fulan bin fulan, fulan. Maka target dari pembahasan kita kali ini jangan sampai kita melupakan masjid. Udan-udan berangkat nggo payung. Aku ndelok wong koyo ngene seneng ngono ya. Hujan-hujan tuh mbak payung. Ya. Terus yang agak kerasan Mas, agak kerasan. Sing rodok suwe lho. Sing rodok suwe. Kadang-kadang kita ini kan setengah jam ngono wis rodok kesel, Pak. Moro gulune ngene-ngene mulai wis iki, nggih. Ut. Ora ngati kaya ngene-ngene. Aduh koyo wis suwe lho, Pak. Padahal mestinya kan kalau enggak ada hajat kan ya lebih-lebih ini bulan mulia, bulan Rajab. Hari kedua ini, mudah-mudahan kita bertemu sampai Ramadan. Iya Mas, ini saatnya ini bulan Rajab ini mulai ngegas itu. Mulai kita tingkatkan ya. Sya'ban meningkat lagi, Ramadan sudah stabil. Jangan nunggu Ramadan. Sik tak pur sik arek wis. Dipur sik. Padakno jumbritane barare. Pur ini ya. Itu justru ini Rajab ini terus ditutup ini bukan enggak ada hubungannya ini. Waman abta'a bihi amalu. Ada lagi yang hadisnya riwayat Imam Bukhari itu waman batta'a, ini abta'a maknanya sama.
Siapa yang amalannya melambat, maka nasabnya itu tidak bisa mempercepat. Jadi inna akramakum indallahi atqakum. Jadi di antara kita yang kalau nasabnya baik ya kita bersyukur, alhamdulillah. Bagi nasab yang jelek gak masalah, Pak. Kalau hubungannya nanti surga neraka dengan nasab itu gak ada. Tidak ada. Hubungannya iman dan takwa tadi. Jadi wong isopo masjid masih nasabnya gak bagus ya masuk surga dia. Kalau orangnya itu gak tahu nang masjid, gak pernah zikir, gak pernah baca Quran ya walaupun nasabnya baik ya bermasalah. Jadi maksudnya itu. Terus yang kedua, nasab ini bisa kita putus. Banyak para sahabat yang nasabnya sangat jelek, Pak. Bahkan kejelekan nasabnya itu diceritakan dalam Al-Quran, tapi dia jadi baik karena dia merubah tadi, amalannya diperbaiki. Sampeyan kenal jenenge Khalid bin Walid ya, Mas? Pernah dengar gak, Mas? Khalid bin Walid. Bapaknya itu rentenir top, Pak. Rentenir. Apa iku lek nyilih duit 5 juta balik. Piro? Kok wae temen rek mosok amblek kono Pak iki Pak kakean iki. Pokoknya nganakno duit itu kalau zaman Nabi dulu diceritakan riba itu yang diceritakan ya Walid ini, Pak. Walid itu memang rentenir itu. Anak namanya Khalid. Sebelum tobat itu Khalid itu bagian Mas, bagian apa, Mas? Iya, nagi-nagi. Jan arek ikan delar iki. Watuk tok sing utang dredeg, Pak. Ono tok wis dredeg. Tapi dia mulia setelah tobat. Makanya kalau kita baca di beberapa kitab hadis Khalid ibnil Walid radhiyallahu anhu. Bukan anhuma karena bapaknya masih. Jadi bagi yang nasabnya baik jangan GR, Pak, enggak ada jaminan. Bagi yang nasabnya kurang baik jangan putus asa karena hubungannya plus. Ada lagi tokoh kafir itu yang Nabi nyebut itu inna fir'auni asaddu min fir'auni Musa. Fir'aun saya itu lebih berat daripada Fir'aunnya Musa. Jadi Musa itu punya musuh namanya Fir'aun. Nabi Muhammad punya musuh namanya Amr bin Hisam. Siapa namanya? Itu terkenal dengan nama siapa, Mas? Abu Jahal. Abu Jahal itu lebih berat daripada Fir'aun Nabi Musa. Tapi anaknya mulia, namanya Ikrimah. Ikrimah bin Amr bin Hisam Al-Mahzumi. Jadi Ikrimah itu anaknya Abu Jahal. Tapi ya nggak pernah disebutkan Ikrimah bin Abu Jahal, Kak. Ikrimah bin Amr bin Hisam. Ya maksudnya itu adalah Abu Jahal. Tapi Ikrimahnya ya dia merubah keyakinannya, merubah amalannya. Ada lagi yang anaknya Nabi dan Rasul. Siapa namanya? Tapi dia masuk neraka itu siapa? Bapaknya Nabi dan Rasul. Nabi loh, kudu ulama loh, Nabi. Nabi, Rasul, bahkan ulul azmi itu. Siapa namanya? Bapaknya siapa namanya? Nabi. Anaknya Kan'an. Ya kan? Jadi sampai merasa nasabnya baik kemudian melambatkan amalan. Nah ini. Makanya hadis ini dengan hadis yang sangat panjang ditutup man abta'a bihi amaluh lam yusri' bihi nasabu. Inna akramakum indallahi atqakum. Demikian mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.